Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara. Apa kabarnya? Doa dan harapan saya, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh dalam pengiringan dan pelayanan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kembali kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin tertanam di dalam Engkau dan menghasilkan satu buah-buah yang semakin menyenangkan dan menyukakan Engkau Tuhan. Pimpin kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kehidupan seperti yang Kau ingini Tuhan. Pimpin kami senantiasa untuk kami dapat melampauinya, karena kami rindu seluruh hidup kami menyenangkan Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman inilah yang menjadi arah penuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema di atas standar yang baik. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 5 ayat 20. Demikian firman-Nya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kekasih Kristus, kita dalam menjalani kehidupan terkadang tidak menyadari ada orang-orang sekitar yang memperhatikan dan menilai segala apa saja yang diperbuat oleh kita. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, itu memungkinkan akan banyak hujatan dan umpatan yang datang menghampiri. Apalagi ketika diketahui bahwa kita sebagai orang Kristen, akan lebih banyak lagi yang menyorotinya, dan lebih parah lagi yang memberi cibiran dan bahkan hinaan dengan mengatakan, mengaku diri sebagai orang Kristen, kok kenapa hidupnya seperti itu? Bila kita memperhatikan kehidupan setiap manusia, sebenarnya hal semacam itu merupakan hal yang wajar dialami oleh semua orang dan tidak menutup kemungkinan dialami juga oleh orang Kristen. Pertanyaannya, mengapa kita orang Kristen saat jatuh dalam dosa seakan-akan orang seluruh dunia tertuju untuk menghakimi? Jawabannya adalah karena kehidupan kita sebagai orang Kristen diminta untuk hidup di atas rata-rata dari yang lainnya. Artinya, orang Kristen dalam menjalani hidup harus di atas standar yang baik dari lainnya. Terjadinya begitu banyak sorotan yang terjadi dikarenakan diberi tugas oleh Tuhan sebagai terang. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kota yang di atas gunung itu tidak akan tersembunyi. Orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tercatat dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kekasih, kita sebagai orang Kristen hendaknya dalam menjalani hidup di atas standar, karena Tuhan memerintahkan kepada kita agar hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tercatat dalam Matius 5 ayat 20. Mari hiduplah di atas standar yang baik. Kekasih, standar kehidupan orang percaya bila mengacu pada firman Tuhan, kita dianalogikan sebagai terang dunia, dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Inilah standar kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Kita dituntut untuk dapat menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, kita harus menjadi orang yang berbeda, yaitu menjadi pribadi yang di atas standar yang baik. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kehidupan kekristenan kita akan selalu menjadi sorotan bagi banyak orang. Bahkan jika kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya hidup kekristenan kita tidak hanya dinilai oleh manusia, tetapi juga dinilai oleh Tuhan. Tuhan menghendaki dalam hidup kita sebagai orang Kristen agar tidak menjadi orang yang rata-rata atau suam-suam kuku. Bila demikian, Tuhan akan memuntahkannya. Tercatat dalam Wahyu 3 ayat 16.
Dalam kitab Daniel, Tuhan menimbang kehidupan raja yang didapati bobotnya terlalu ringan. Daniel 5 ayat 7. Bagaimana dengan kehidupan yang dijalani saat ini? Berbobotkah kehidupan kita? Untuk menjadi pribadi yang berbobot, yaitu dengan kehidupan di atas standar yang baik, memang sangat dan sangat tidak mudah. Menjalani hidup seperti ini terkadang harus dapat menegur sesuatu yang tidak pada tempatnya, sekalipun yang kita tegur orang yang predikat atau statusnya lebih dari kita. Hal ini dilakukan oleh Daniel, menegur Raja Belsasar melalui tulisan di dinding istana raja. Dinding istana raja ada tulisan di mana orang-orang tidak mengetahui arti dari tulisan tersebut. Mungkin orang-orang takut untuk menyampaikannya, tetapi Daniel menyampaikan arti dari tulisan tersebut. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Itulah arti dari tulisan di dinding istana. Kisah tentang kehidupan Daniel yang menegur Raja Belsasar mengingatkan kita bahwa yang menjadi tolok ukur Tuhan menilai kehidupan seseorang bukanlah status atau jabatan, bukan juga kekayaan, melainkan bagaimana sikap hatinya terhadap Tuhan. Belsasar didapati terlalu ringan oleh Tuhan karena ia tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Hal yang harus diingat oleh kita, sehebat apapun orang di dalam pandangan manusia, jika dia tidak menghormati Tuhan dan meremehkan Tuhan, maka dia adalah orang yang remeh di hadapan Tuhan. Orang yang demikian adalah orang yang bobot hidupnya terlalu ringan di hadapan Tuhan. Jadi, dalam segala bidang kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, hendaknya kita memiliki hidup di atas standar, dan untuk hidup seperti ini hendaknya kita hidup maksimal dengan hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan dapat hidup melampaui keadaan sekalipun badai hidup menerpa. Kekasih, sebagai orang Kristen, hendaknya kita hidup di atas standar yang baik apapun yang kita lakukan, entah dalam keluarga, pekerjaan, dan dimanapun. Hendaknya kita melakukannya bukan hanya bertanggung jawab kepada suami, istri, orang tua, dan bos semata, tetapi juga kepada Tuhan. Dalam pelayanan kita tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan di gereja, tetapi juga kepada Tuhan. Demikian juga dalam keluarga dan masyarakat. Dalam segala perbuatan kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang kita sembah. Perbuatan seperti inilah yang selayaknya dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen, yaitu dengan melakukan sikap di atas standar yang baik semata-mata karena hidup takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Mari, hendaknya kita hidup melakukan standar Tuhan agar dapat memiliki roh yang luar biasa. Kekasih, percayalah, dengan hidup di atas standar yang baik, kita dapat melampaui keadaan apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, di mana firman-Mu mengajak kepada kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup di atas standar orang lain. Kehidupan kami harus lebih daripada rata-rata. Kami ingin Tuhan, dan biarlah lewat Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk menjalani kehidupan seperti ini. Kami percaya bahwa kami dapat melakukannya karena Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, yang membimbing, menuntun, bahkan mengingatkan kami agar kami terus ada di dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, di mana kehidupan kami selama ini tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh bagi orang sekitar kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami terus menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.